Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nama saya Fitri Nurjana dari PPAA. Di sini saya akan menjelaskan proposal kuantitatif yang telah selesai saya susun, yang berjudul Efektivitas Media Pembelajaran Audiovisual dalam Minat Belajar Makhorijul Huruf Siswa Kelas 3 MI Miftahul Huda. Latar belakang saya mengambil judul ini karena ya seperti kita ketahui bahwasannya makhorijul huruf adalah suatu hal yang sangat penting di kalangan para pengucap Arab. Mengapa? Karena dalam bahasa Arab jika kita salah mengucapkan, bahkan hanya salah keluarnya seperti kho dan ha seperti itu akan mengubah makna, dan ini akan sangat fatal jika terus berlanjut. Karena itu kelas 3 MI saya rasa masih mudah untuk mengubah cara mengucap mereka dalam pembiasaan bahasa Arab. Jadi jika dalam usia sekolah dasar atau MI sudah diterapkan makhorijul huruf dengan baik, maka akan berlangsung seterusnya mereka mengucapkan bahasa Arab, entah itu membaca Al-Quran atau berdialog atau apapun itu akan tepat dengan makhorijul hurufnya seperti itu. Ilmu makhorijul huruf juga sangat berkaitan dengan ilmu tajwid, karena bahwasannya kedua ilmu ini akan menyelamatkan kita dari kesalahan dalam mengucapkan lafaz-lafaz bahasa Arab. Di sini saya akan membahas 3 masalah. Yang pertama yakni pembelajaran makhorijul huruf yang mulai diabaikan. Kemudian yang kedua, minat belajar siswa tentang makhorijul huruf mulai rendah. Dan yang terakhir, pembelajaran makhorijul huruf yang dianggap membosankan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya makhorijul huruf sekarang mulai dilupakan atau diabaikan oleh para guru, karena seperti yang saya observasi, saya teliti, dikarenakan guru lebih memfokuskan kepada seperti bagaimana siswa itu bisa tahu ini mufradat artinya apa, seperti itu, karena kurangnya bimbingan sejak dini. Kemudian karena dari kecilnya tidak pernah mendengar ucapan bahasa Arab, mereka akan merasa bahwa bahasa Arab itu sulit. Nah, jika seorang siswa apalagi masih usia SD atau MI yang masih ingin bermain, jika dihadapkan dengan sesuatu yang sulit seperti ya bahasa Arab dan matematika, pasti mereka akan merasa oh ini sulit, jadi saya tidak mau, ini saya malas. Jadi mereka akan timbul rasa bosan. Nah, terus saya di sini akan menggunakan media pembelajaran yakni audiovisual seperti YouTube dan lain-lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan pembelajaran siswa, minat belajar siswa, dan bagaimana hasil belajar mereka yang akan datang. Batasan masalah di sini saya peneliti akan membahas tentang minat belajar siswa dan kurangnya upaya untuk menumbuhkan minat belajar siswa terhadap makhorijul huruf. Jadi karena siswanya ya juga belum terbiasa dengan kata-kata bahasa Arab, jadi guru itu memfokuskan kepada mufradat saja. Manfaat untuk penelitian ini yang pertama yakni manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan acuan bagi penelitian pada masa yang akan datang. Kemudian penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang efektivitas pembelajaran audiovisual bahasa Arab terhadap minat belajar siswa pada makhorijul huruf yang mulai menurun. Jadi diharapkan penelitian ini dapat membantu guru dan sekolah dan siswa juga untuk meningkatkan minat belajar siswa yang akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar siswa. Kemudian untuk manfaat praktis bagi siswa, melalui efektivitas pembelajaran audiovisual bahasa Arab dapat meningkatkan minat siswa kelas 3 MI Miftahul Huda dalam belajar makhorijul huruf. Kemudian bagi guru,
sebagai bahan masukan bagi guru tentang efektivitas pembelajaran audiovisual bahasa Arab terhadap minat belajar siswa pada makharijul huruf agar lebih baik dan berkualitas. Yang terakhir, manfaat praktis untuk sekolah. Bagi sekolah, penelitian ini akan memberikan pengetahuan umum tentang efektivitas pembelajaran audiovisual bahasa Arab terhadap minat belajar siswa pada makharijul huruf agar lebih minat belajar siswa pada makharijul huruf yang akan meningkatkan kualitas sekolah, yang akhirnya akan meningkatkan kualitas sekolah juga. Oke, kemudian kita menuju ke penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka berpikir dan hipotesis. Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Ikayanti di SMA Muhammadiyah 1 Unismoh Makassar. Beliau juga meneliti tentang pembelajaran makharijul di sana, dan hasilnya ternyata pengembangan audiovisual ini sangat membantu dalam meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian kajian teori. Di sini yang pertama yakni media pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua komunikasi yang bisa digunakan oleh guru sebagai penyampai sebagai alat bantu untuk menyampaikan materi atau ilmu pengetahuan kepada siswa. Jadi seperti kita audiovisual, terus gambar-gambar seperti itu. Karakteristik media pembelajaran. Dalam penentuan dan pemilihan media pembelajaran ada ketentuan karakteristik media yang harus dilihat. Jadi ketika kita ingin menerapkan suatu media pembelajaran pada siswa atau pada sekolah, kita harus meneliti dulu bagaimana apakah siswa itu akan terbantu atau malah terganggu. Dan kita juga bisa melihat dari sekolah itu mampu atau tidak, seperti juga bagaimana kondisi kelasnya mendukung atau tidak, seperti itu. Kemudian kita menuju ke media pembelajaran audiovisual. Media pembelajaran audiovisual adalah media perantara yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap yang digunakan untuk membantu tercapainya tujuan belajar. Pembelajaran media audiovisual ini memfokuskan kepada pandangan dan pendengaran. Jadi adanya pembelajaran audiovisual ini dengan tujuan agar siswa lebih mengingat apa yang ditampilkan, karena dia menggunakan dua indera manusia yang biasanya dipakai. Kemudian minat belajar. Minat belajar adalah suatu keinginan atau hasrat seorang siswa dalam melakukan, mempelajari, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri atau guru. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini kita akan menggunakan kerangka berpikir yang pertama di audiovisual, kemudian kelas akan kita bagi menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang nanti akan berujung dengan kita bisa melihat tentang peningkatan minat belajar siswa dalam makharijul huruf ini. Hipotesisnya saya sudah buat. Yang pertama, tidak ada pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap minat belajar siswa, dan yang kedua, ada pengaruh media pembelajaran audiovisual terhadap minat belajar siswa. Metode penelitian di sini kita menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur keefektivitasan media pembelajaran audiovisual untuk membantu dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 MI Miftahul Huda terhadap pembelajaran makharijul huruf. Lokasi dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda, Jamban, Ponorogo. Adapun tempat penelitiannya akan diadakan dalam kelas 3 MI Miftahul Huda. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi yang kita ambil adalah seluruh kelas 3 MI Miftahul Huda. Sedangkan untuk sampel adalah setengah dari jumlah siswa kelas 3 MI. Jadi kita akan membagi kelas menjadi dua, yang satu nanti menjadi kelompok eksperimen dan yang satu menjadi kelompok kontrol. Sekarang mau variabel penelitian. Variabel penelitian bebasnya penggunaan media audiovisual.
Untuk variabel terikatnya minat belajar siswa kelas 3 AMI Miftahul Huda, dan variabel kontrolnya siswa yang menjadi kelompok eksperimen. Teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini saya akan menggunakan angket dan dokumentasi. Angket ini akan saya sebarkan kepada seluruh siswa kelas 3 MI. Kemudian nanti setelah pembelajaran media audiovisual itu selesai, mereka akan diberi pertanyaan dari angkat-angkat itu yang bagaimana sih media audiovisual itu membantu kalian untuk meningkatkan minat dan meningkatkan ekspresi dalam pembelajaran makhrajul huruf. Kemudian yang kedua, dokumentasi. Di sini nanti saya akan melihat dari nilai-nilai siswa yang sebelum diadakan pembelajaran media audiovisual ini dan setelahnya. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, penggunaan media pembelajaran ini selesai, kita akan coba tes dengan soal dan akan dibandingkan dengan dokumentasi yang sebelum media ini diterapkan. Kemudian teknis analisis data. Teknis yang akan dilakukan untuk analisis data uji menggunakan statistik bantuan software, yakni SPSS. Yakni kita akan menggunakan uji Shapiro-Wilk, digunakan untuk mengetahui normalitas data tes minat belajar bahasa Arab siswa kelas 3 MI Miftahul Huda. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Shapiro-Wilk adalah sebagai berikut. Jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji prasyarat untuk melakukan analisis independent sample t-test adalah uji homogenegitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari varian yang sama atau tidak. Uji homogenegitas menggunakan uji Leven dengan bantuan SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenegitas sebagai berikut. Nilai signifikasi P lebih besar dari 0,05 menunjukkan kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Dan yang kedua, nilai signifikasi atau P lebih kecil dari 0,05 menunjukkan masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang berbeda atau tidak homogen. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.